Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mandala Elektro. Di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali ingin berbagi membuat alat yang seharusnya dipunyai oleh semua teknisi ya. Kapan perlu kita yang tidak teknisi pun di rumah memerlukan alat seperti ini ataupun bahan yang seperti ini ya. Bahan-bahan ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat sebuah modul ataupun rangkaian, di mana rangkaian ini sangat-sangat berguna sekali yang akan kita gunakan untuk ngecek lampu LED ya, khususnya lampu LED yang kita pakai di rumah ataupun lampu LED yang kita temukan di perangkat-perangkat elektronika yang lainnya, ataupun lampu LED yang kita pakai untuk penerangan seperti senter ataupun lampu emergency ya. Caranya sangat mudah sekali ya, kita hanya membutuhkan 4 buah komponen, di mana komponen yang pertama yaitu ada sebuah kapasitor Miller yang nomornya 2A104 atau 200 volt ya. 104 ini artinya 100 nano. Kemudian satu buah elko dengan ukuran 25 volt 1000 mikrofarad ya, 1000 UF. Kemudian satu buah dioda 6 ampere dan satu buah resistor dengan ukuran 220 ohm ya, atau 330 ohm masih bisa digunakan ya. Kebetulan yang ada di tangan saya pada saat ini adalah 220 ohm ya. Oke, kita rangkai saja rangkaiannya. Bagaimana setelah rangkaian ini jadi, kita akan tes nantinya ya. Namun sebelum saya mulai tutorial membuat alat yang seharusnya kita punya di rumah ini, jangan lupa like dan subscribe channel kita Mandala Elektro agar kita bisa bertemu lagi di video yang selanjutnya. Pertama-tama kita akan siapkan 4 buah komponen yang telah saya sebutkan tadi. Ini ada 4 buah komponen. Kita siapkan juga kabel pendek positif dan negatif atau merah dan hitam seperti yang saya pegang ini. Kemudian kita siapkan pula jepitan aki ya, positif dan negatif juga ya, seperti yang saya pegang ini. Nah, pertama-tama kita akan rangkai dulu. Kita akan rangkai dulu diodanya beserta resistornya ya. Diodanya, kemudian kita akan pasangkan diodanya dengan resistornya seperti ini. Kita akan putar ya resistornya sehingga menjadi seperti ini di posisi plus ya ataupun positif ya, yang ada lambang putih pada dioda mic 6 ampere ini. Kemudian kita akan solder ya, kita akan solder diodanya biar lebih mantap dan hasilnya bisa lengket ya, enggak enggak kendur, enggak longgar ya. Setelah rangkaiannya kita solder seperti ini, di bagian positif dari dioda mic 6 ampere ini kita letakkan resistor 220 ohm atau 330 ohm ya. Kita akan pasang pula elko nya dengan ukuran 25 volt 1000 UF. Kita masangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita akan pasang pada ujung dari resistornya. Seperti ini. Mudah sekali ya. Tepat di bagian positif pula, ini ada garis putih, ini artinya negatif, dan tidak ada garis ini artinya positif ya. Yang positifnya inilah yang kita pasangkan di ujung bertemuan dengan resistor 220 ohm atau 330 ohm ya. Nampaknya seperti ini setelah jadi rangkaiannya. Kemudian untuk kapasitor milarnya sendiri kita akan pasang seperti ini ya. Kita akan pasang seperti ini pada bagian resistornya. Saya kasih timah dulu sedikit biar lebih nempel, dan kita pasangkan seperti ini. Mudah sekali sahabat, mudah sekali teman-teman bisa membuatnya ini di rumah ya. Kalau tidak punya komponen yang bekas, teman-teman bisa cari bahan ini ataupun komponen-komponen ini di toko-toko elektronik terdekat ya. Nah, seperti ini bentuk rangkaiannya, sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Saya ini fokuskan dulu untuk gambarnya. Nampak ya susunannya seperti ini. Nah, setelah susunan seperti ini jadi selesai, kita akan pasangkan jalur positif dan negatifnya untuk yang keluar dulu ya.
Yang pertama, positif kita ambil dari resistor ini seperti ini, dan negatifnya kita ambil di elko nya ya. Untuk negatifnya kita ambil di elko. Kita lipat saja sebelum kita solder. Oke, seperti ini penampakannya. Setelah jadi, ada dua kabel positif dan negatif yang sudah kita pasangkan pada jalur yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kita pasangkan pada ujung inputnya ini. Untuk positif, jepitan aki yang tadi telah kita siapkan adalah positif pula ya, yang akan ke jalur negatif yang ada di dioda mic-nya ya, seperti ini. Jadi masuk positif, keluarnya juga positif ya. Masuknya positif, keluar di sini dari dioda ini adalah positif pula. Dan negatifnya kita langsungkan ke elko ya, ke elko seperti ini. Oke, selesai ya untuk rangkaiannya. Rangkaiannya sangat sederhana sekali. Ini sudah ada jepitan aki untuk positif dan negatifnya. Saatnya kita akan coba modul rangkaian kita ini menggunakan avometer digital ya. Agar lebih akurat, kita menggunakan avometer digital dan arahkan untuk multitesternya ke angka 20 volt DC ya. Kemudian kita pasangkan positif dan negatifnya tepat di posisi positif dan negatif yang ada di jepitan multitesternya ya. Ini juga kita pasangkan di negatif multitesternya seperti ini ya. Nah, ini multitesternya sudah bisa mendeteksi yang keluar dari ini, sekaligus dia juga untuk kita gunakan untuk pengecekan lampu LED ya. Ini saya jepitkan ke aki 12 volt. Kita jepitkan ke aki 12 volt. Nampak ya, 11, berapa itu? Nah, itu 11,2, 11,3 ya. Ketika kita shortkan seperti ini, dia akan drop ke angka 0 ya. Ketika kita lepas, dia akan kembali ke angka 12 volt baterai ya, atau 11, sekian volt ya untuk baterai ataupun akinya. Nah, multitester ini telah siap kita gunakan untuk mengecek jenis-jenis lampu LED, mulai lampu emergensi, lampu rumah, ataupun lampu LED yang standar ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Untuk kartu positif dan negatifnya, ketika teman-teman salah meletakkan, tinggal teman-teman balik ya. Ketika dia tidak menyala, tinggal teman-teman balik. Kalau dia dibolak-balik tidak nyala, berarti lampu LED-nya rusak ya. Tapi ketika dibolak-balik dia ada yang nyala, berarti lampu LED-nya masih dalam keadaan baik. Ini contohnya. Nah, ini kebetulan lampu LED mati ya, lampu LED mati. Kemudian saya coba lagi untuk lampu LED jenis ini. Nah, ini ya, kita bisa gunakan lampu LED ini. Nah, megangnya seperti yang saya pegang ini, seakan-akan megang sumpit ya. Dia akan drop ke angka yang standar konsumsi dari lampu LED ini ya. Kebetulan lampu LED ini konsumsinya kurang lebih 5 atau 6 volt ya. Nah, ini kita bisa tahu lampu LED jenis yang hidup ataupun yang mati ya, seperti ini. Nah, ini lampu LED. Nah, ada yang mati juga ya, sebagian. Ketika saya cek dia tidak menyala ya. Nah, seperti ini juga mati ya, untuk lampu LED-nya tidak menyala. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk ngecek lampu LED jenis lampu LED TV ya. Nah, ini ketika kita balik dia nyala ya, ketika dibalik tidak nyala. Nah, ini kebetulan lampu LED-nya masih menyala ya, masih menyala. Nah, ini ada juga yang agak redup cahayanya. Nah, ini juga ada yang mati ya. Nah, itu enggak fungsi. Oke, sederhana sekali ya, simpel sekali komponen yang kita gunakan. Ini saya pakai lampu LED jenis lampu LED TV yang seperti ini ya. Juga bisa digunakan untuk ngecek lampu LED TV jenis seperti ini.
Sayangnya hanya saja lampu LED ini harus kita kikis sedikit ya, atau kita tuju di titik poinnya ya, yang ada lambang warna kuning pada lampu LED-nya. Nah, seperti ini ya. Kebetulan konsumsinya 2,77. Nah, berarti itulah volt konsumsi dari lampu LED ini. Artinya mungkin sekitar 3 volt ya maksimalnya ini untuk lampu LED-nya. Ini juga bisa kita cek. Nanti kalau tidak bisa nyala tinggal teman-teman balik ya. Namun ketika dibalik tetap tidak bisa nyala, berarti lampu LED-nya mati. Sederhana sekali, simpel sekali, dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Mandala Elektro, agar kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya tentang elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.